Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Hasana dengan NIM 2214090073 akan menampilkan hasil dari seminar proposal saya yang mana berjudul Strategi Pembelajaran Inquiry terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep IPS Siswa di Sekolah SMP Negeri 15 Junjung. Yang sama-sama saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Bapak Suryadi Fajri, SPDI MPD. Jadi latar belakang saya mengambil judul ini dikarenakan pembelajaran IPS khususnya di SMP Negeri 15 Junjung ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan keterampilan analisis dari pemahaman konsep IPS siswa. Metode pembelajaran tradisional masih cenderung digunakan pada tahap ini, sehingga membuat mahasiswanya lebih pasif dan masih berpatokan pada guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukannya adanya upaya metode pembelajaran seperti penerapan pembelajaran inquiry ini untuk meningkatkan keterampilan analisis dan pemahaman konsep IPS dalam mata pelajaran IPS. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran tradisional yang umum digunakannya yaitu berbasis ceramah dan hafalan seringkali kurang efektif dalam mengembangkan keterampilan analisis dan pemahaman yang mendalam pada siswa. Metode ini cenderung membuat siswa lebih pasif dan kurang interaktif dalam proses pembelajaran. Lanjut. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu tantangan dalam membangun pembelajaran yang pemahaman siswa yang mengenai dinamika sosial seperti budaya, ekonomi, politik yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu keterbatasan interaksi dalam pembelajaran. Pembelajarannya masih berpusat pada guru sehingga kurang efektif dan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurangnya penerapan pembelajaran inquiry yang kurang melibatkan kerja kelompok, diskusi, serta dapat mengurangi kesepakatan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan kerja dalam kelompok. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembelajaran inquiry mempengaruhi kemampuan analisis siswa dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 15 Junjung. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran inquiry ini bisa mempengaruhi pemahaman konsep IPS siswa di SMP Negeri 15 Junjung. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan antara analisis siswa yang mengikuti pembelajaran inquiry dengan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran konvensional di SMP Negeri 15 Junjung. Selanjutnya, untuk manfaat penelitiannya, manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan teori pembelajaran, menambah wawasan dan memperkaya teori pembelajaran terkhususnya terkait dengan efektivitas metode pembelajaran inquiry ini dalam meningkatkan kemampuan analisis dan pemahaman konsep siswa. Yang kedua yaitu manfaat praktisnya yaitu memberikan wawasan kepada guru tentang efektivitas pembelajaran inquiry. Selanjutnya kerangka teori. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran inquiry. Pada hakikatnya pembelajaran inquiry ini merupakan pembelajaran yang bisa menanamkan pemahaman bahwa kita sebagai siswa harus bisa berpikir kritis terhadap suatu permasalahan yang telah diberikan oleh guru kepada siswanya sehingga siswanya sendiri ini bisa menyelesaikan permasalahannya dengan berpikir kritis. Yang kedua yaitu pemahaman konsep pembelajaran IPS. Dengan adanya pemahaman konsep pembelajaran IPS, siswa bisa cenderung lebih memahami apa yang disampaikan guru sehingga pemahaman konsep IPS siswa bisa lebih dapat dari pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry ini menekankan pada proses berpikir kritis dari suatu permasalahan yang telah diberikan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry. Jadi kita bisa memaparkan bagaimana strategi dari pembelajaran inquiry ini. Selanjutnya kita ada tahapan pembelajaran strategi implementasi strategi inquiry. Yang ketiga yaitu kemampuan dari konsep IPS siswa.
Jadi kita harus bisa menggabungkan antara 3 komponen tadi. Selanjutnya itu untuk penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian oleh Nur Hadi 2020 menunjukkan bahwa pembelajaran inklusi ini mampu meningkatkan hasil belajar IPS hingga 85% pada siswa kelas 8 di salah satu SMP di Bandung. Yang kedua yaitu studi oleh Wulandari 2018 menemukan bahwa siswa yang belajar menggunakan pendekatan inklusi lebih kritis dalam memahami isu sosial dibandingkan siswa dengan metode konvensional. Selanjutnya, metode penelitian dan fokus penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatannya itu deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya dalam melakukan laporannya, penelitiannya dengan menggambarkan kalimat dan ditunjukkan untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial dan dengan realita. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta melakukan analisis data dengan siswa sebagai objek penelitiannya. Selanjutnya, untuk setting penelitiannya, waktu penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 sampai 12 Desember tahun 2024 di SMP 15 Junjung, Jorokoto Sesawah, Kecamatan Sumber Kudus dan Kabupaten Sijunjung. Alasan saya mengambil meneliti di sana dikarenakan SMP Negeri 15 Sijunjung ini masih menggunakan metode pembelajaran konvensional yang mana masih berpusat pada guru dalam mengajar. Sehingga strategi pembelajaran inklusi ini sangat dibutuhkan demi adanya perkembangan pembelajaran, terutama strategi guru dalam mengajar dan strategi dalam pembelajaran inklusi tersebut. Selanjutnya, sumber data. Yang pertama, sumber primer, yaitu guru IPS di SMP 15 Junjung dan siswa kelas 8 di SMPN 15 Junjung. Untuk data sekundernya yaitu dokumen sekolah seperti rencana pembelajaran, hasil belajar siswa, dan buku ataupun modul IPS yang ada. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik observasi, yang mana saya terjun langsung ke sekolah dan mewawancarai guru-guru IPS serta murid yang ada di SMP, terkhususnya di kelas 8 di SMP Negeri 15 Junjung. Dan yang ketiga yaitu melakukan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisa data. Yang pertama yaitu reduksi data. Jadi kita sebagai peneliti harus bisa mengumpulkan data dengan menggunakan reduksi data. Yang kedua yaitu menyajikan data yang telah kita dapatkan dari reduksi data tadi. Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari hasil penyajian data dengan singkat, minimalnya 1 paragraf. Selanjutnya, keabsahan data. Jadi triangulasi sumber dilakukan dengan cara pengujian dengan beberapa sumber, yaitu seperti guru, siswa, kelas 8 di SMP Negeri 15 Junjung. Sedangkan triangulasi tekniknya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung pada saat proses penelitian berlangsung. Dari sumber data yang ada, peneliti menguji sumber dan melakukan observasi untuk mencari data terkait. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin sekian